Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Boleh langsung dimulai aja kali untuk yang presentasi. Sebelumnya izin share screen, Pak. Iya. Baik. Cek 1 2. Kedengaran? Lal? Kedengeran mau? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Riza Ibnu selaku dosen metode numerik. Yang saya hormati juga para teman-teman yang saya doakan semoga hari ini sehat selalu. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini, saya dan juga partner saya yaitu Hilal Mahdi Prasidatama akan menyampaikan atau memaparkan tentang materi polinomial. Pengertian polinomial. Polinomial atau suku banyak adalah suatu bentuk bilangan yang memuat variabel berpangkat minimal 1. Suku banyak dalam koefisien A, variabel X berderajat N dinyatakan dengan polinomial atau suku banyak. Suku banyak adalah suatu bentuk bilangan yang memuat variabel berpangkat minimal 1. Suku banyak dalam koefisien A variabel X berderajat N dinyatakan dengan AN X pangkat N ditambah AN min 1 X pangkat N min 1 ditambah AN min 2 X pangkat N min 2 ditambah dan seterusnya sampai A1 X plus A0. Dengan syarat N merupakan bilangan cacah AN min 1 sampai dengan A0. Merupakan koefisien suku banyak. A0 merupakan suku tetap dan AN tidak sama dengan 0. Cara penyelesaian. Suatu suku banyak dengan derajat N dapat dituliskan ke dalam bentuk fungsi fx seperti berikut. Teman-teman bisa lihat di dalam layar ya. Fx sama dengan ANX pangkat N ditambah AN min 1 XN min 1 X pangkat N min 1 dan seterusnya di mana N elemen bilangan cacah dan AN tidak sama dengan 0. Dengan syarat N merupakan bilangan cacah dan AN tidak sama dengan 0. Nilai fungsi fx tersebut merupakan nilai suku banyak. Penentuan nilai suku banyak dapat diselesaikan dengan 2 cara, yaitu substitusi dan honorer, atau bangun, atau skema, atau sintetik. Lalu ada cara substitusi, yaitu ada suatu suku banyak fx sama dengan ax pangkat 3 ditambah bx pangkat 2 ditambah cx ditambah d. Jika nilai x diganti k,
maka nilai suku banyak fx untuk x sama dengan k adalah fk. Jadi teman-teman bisa lihat di layar yang paling bawah, yaitu cara honorer atau bangun atau skema sintetik. Suatu banyak fx sama dengan ax pangkat 3 ditambah bx pangkat 2 ditambah cx ditambah d. Jika akan ditentukan nilai suku banyak x sama dengan k, maka fx sama dengan ax pangkat 3 ditambah bx pangkat 2 ditambah cx ditambah d. Fx sama dengan ax pangkat 2 ditambah bx ditambah c dikali x yang tadi dalam kurung ditambah d. Lalu fx dalam kurung lagi ax tambah b dikali x tambah c dikalikan x tambah d. Sehingga fx sama dengan dalam kurung lagi ak ditambah b lalu dikalikan k ditambah c, lalu dikalikan k ditambah d. Bentuk tersebut dapat disajikan dalam bentuk skema yang bisa dilihat di layar teman-teman. Lanjut. Selanjutnya disampaikan oleh Saudara Hilal. Iya, penerapan polinomial. A. Polinomial untuk pemodelan atau fisika. Polinomial digunakan untuk mengetahui lintasan proyektil dalam fisika. Integral polinomial atau penjumlahan polinomial banyak digunakan untuk mengekspresikan energi, perbedaan tegangan, dan inersia. Polinomial dalam industri. Polinomial dalam industri berkaitan dengan fenomena fisik atau situasi pemodelan untuk masa depan. Polinomial berguna setiap hari. Penerbangan pesawat. Polinomial dalam penerbangan pesawat digunakan pada analisa jatuhnya pesawat terbang. Faktor-faktor yang berpengaruh dalam mengudaranya pesawat terbang adalah juga faktor-faktor penyebab dalam jatuhnya pesawat terbang. Jarak sepeda motor. Polinomial dalam perhitungan jarak sepeda motor dapat menyatakan hubungan antara jarak yang dilalui itu adalah S dalam kurung T, waktu tempuh adalah T. Operasi aljabar pada polinomial. Penjumlahan polinomial f dalam kurung x dan polinomial h dalam kurung x adalah cara menjumlahkan suku yang sejenis. Contohnya, suku sejenis 5x pangkat 3 dan 7x pangkat 3 dapat ditambahkan menjadi 12x pangkat 3. Namun suku yang berlainan jenis 5x pangkat 4 dan 7x pangkat 3 bila ditambahkan menjadi 5x 4 ditambah 7x pangkat 3. Jadi dalam menjumlahkan polinomial perlu memperhatikan pangkatnya. Pengurangan polinomial f dalam kurung x dan polinomial h dalam kurung x adalah dengan cara mengurangkan suku yang sejenisnya. Contohnya, suku sejenis 9x pangkat 2 dan 2x pangkat 2 dapat dikurangkan menjadi 7x pangkat 2. Namun jika suku berlainan jenis 9x pangkat 3 dan 2x pangkat 2 bila dikurangkan menjadi 9x pangkat 3 dikurang 2x pangkat 2. Jadi dalam mengurangkan polinomial perlu memperhatikan pangkatnya. Perkalian. Polinomial f dalam kurung x dengan polinomial h dalam kurung x adalah dengan cara mengalihkan suku-suku dari kedua polinomial menggunakan sifat distributif perkalian. Sifat ini berlaku pada distributif perkalian terhadap operasi penjumlahan maupun distributif perkalian terhadap operasi pengurangan. F dalam kurung X dikali G dalam kurung X sama dengan dalam kurung AX pangkat 3 ditambah BX pangkat 2 ditambah CX ditambah D. Dalam kurung lagi EX pangkat 3 ditambah FX pangkat 2 ditambah GX ditambah H. Sama dengan AX pangkat 6 ditambah AF ditambah dalam kurung AF ditambah BE X pangkat 5 ditambah AG ditambah BF ditambah CE X pangkat 4 ditambah dalam kurung AH ditambah BG ditambah CF ditambah DE X dalam kurung pangkat 3 ditambah BH ditambah CG ditambah DF X pangkat 2 ditambah dalam kurung CH ditambah DG X ditambah DH. Pembagian. Pada pembagian polinomial terdapat beberapa metode seperti cara bersusun dengan Horner yang akan dibahas pada subbab menentukan hasil bagi dan sisa suatu polinom dengan cara bersusun dan Horner
Sebelumnya akan dibahas tentang dasar dari hasil bagi dan sisa dari pembagian polinom. Pembagian dengan cara koefisien tak tentu mengikuti divisi pembagian polinomial. P dalam kurung X sama dengan Q dalam kurung X dikali H dalam kurung X ditambah X dalam kurung X. Dalam keterangannya, P sama dalam kurung X adalah yang dibagi, Q dalam kurung X pembagi, dan H dalam kurung X hasil bagi, dan S di dalam kurung X sisa pembagian. Sifat keterangan polinomial. Jika suatu polinomial berbentuk pecahan dengan derajat pembilang tidak lebih kecil dari penyebut, maka polinomial dapat disederhanakan dengan keduanya, dibagi dengan bilangan yang sama besar. Suatu polinom P dalam kurung X dapat dibagi dengan polinom lainnya, Q dalam kurung X dengan derajat yang lebih kecil dan hasilnya H dalam kurung X serta sisa pembagian adalah S dalam kurung X, yaitu pembagian polinomial sama dengan sisa pembagian dibagi pembagi ditambah hasil bagi. Atau H dalam kurung X sama dengan P dalam kurung X dibagi Q dalam kurung X, sisanya adalah S dalam kurung X. Atau lagi P dalam kurung X sama dengan Q dalam kurung X dikali H dalam kurung X ditambah S dalam kurung X. Faktorisasi polinomial. Faktor dari suatu ekspresi matematika adalah bilangan, variabel, konstanta, suku, dan koefisien yang membagi hasil ekspresi matematika tersebut. Perhatikan bahwa setiap bentuk atau ekspresi matematika memiliki paling sedikit ada dua faktor, yaitu bilangan satu dan dirinya sendiri. Selanjutnya dilanjutkan oleh Damang. Baik, untuk teorema sisa, yaitu yang pertama penggunaan teorema sisa. Menentukan sisa pembagian suku banyak oleh bentuk linear. Dalam menentukan sisa pembagian suku banyak oleh bentuk linear, kita dapat menggunakan teorema sisa. Teorema sisa 1, jika suku banyak fx dibagi dalam kurung x min k, maka sisa pembagiannya adalah fk. Lalu teorema sisa 2, jika suku banyak fx dibagi dalam kurung ax plus b, maka sisa pembagiannya adalah f dalam kurung min b per a. Lalu teorema sisa yang selanjutnya yaitu menentukan sisa pembagian suku banyak oleh bentuk kuadrat. Dalam menentukan sisa pembagian suku banyak oleh bentuk kuadrat, kita dapat menggunakan teorema sisa sebagai berikut, yaitu teorema sisa 3. Jika suatu suku banyak fx dibagi ax plus b dikali dalam kurung x min b, maka sisanya adalah px plus q, di mana fa sama dengan pa plus q dan fb sama dengan pb plus q. Lalu ada selanjutnya yaitu interpolasi polinomial. Definisi interpolasi polinomial yaitu mencari nilai suatu fungsi yang tidak diketahui di antara beberapa nilai fungsi. Yang diketahui artinya mencari suatu xy dari suatu fungsi fx, di mana fx kita susun dari sekumpulan data yang ada. Persamaan polinomial yaitu y sama dengan a0 ditambah a1x ditambah a2x pangkat 2 dan seterusnya sampai an-1 dikali x pangkat n-1 ditambah an dikali x pangkat n. Lalu ada algoritma interpolasi polinomial, yaitu yang pertama menentukan jumlah titik n yang diketahui. Yang kedua memasukkan titik-titik yang diketahui. Lalu yang ketiga menyusun augmented matrix dari titik-titik yang diketahui sebagai berikut. Jadi teman-teman bisa lihat di layar, itu merupakan cara menyusun augmented matrix dari titik-titik yang diketahui. Lanjut. Yang keempat, menyelesaikan persamaan simultan dengan augmented.
matriks di atas dengan menggunakan metode eliminasi Gauss atau Gauss-Jordan. Yang kelima, menyusun koefisien fungsi polinomial berdasarkan penyelesaian persamaan simultan sebelumnya, yaitu A sama dengan himpunan AI, yaitu AI sama dengan J dalam kurung IN, 0 lebih dari lebih dari sama dengan I, lebih dari sama dengan N-1. Yang keenam, memasukkan nilai X dari titik-titik yang diketahui. Yang ketujuh, menghitung nilai Y dari fungsi polinomial yang dihasilkan. Yang kedelapan, menampilkan titik XY. Selanjutnya disampaikan oleh Saudara Hilal. Di sini terdapat flowchart dari program interpolasi polinomial. Yang pertama ada memasukkan titik-titik yang diketahui, yaitu P, J sama dengan dalam kurung X, I, Y, I. Nah, untuk I sama dengan 1, 2, 3. Nah, berarti kalau seperti ini berarti terdapat looping atau terdapat lebih dari 1 dari X dan lebih dari 1 dari Y. Menyusun augmented matrix dari titik-titik yang diketahui. Menyelesaikan persamaan simulatan dengan augmented matrix di atas dengan menggunakan metode eliminasi Gauss atau metode eliminasi Gauss-Jordan. Menyusun koefisien fungsi polinomial berdasarkan penyelesaian persamaan simultan di atas. Memasukkan nilai X dari titik yang diketahui, menghitung nilai Y dari fungsi polinomial yang dihasilkan, dan di akhir ada menampilkan titik X dari Y. X dan Y. Nah, contohnya di sini ada interpolasi polinomial secara manual. Ini adalah jenis interpolasi linear. Hitung taksiran Y untuk X sama dengan 2 dengan menggunakan interpolasi untuk data. X-nya 1 dan Y-nya 0, X-nya 4, X keduanya adalah 4 dan Y-nya yang kedua adalah 1,386294. Penyelesaian taksiran Y untuk X sama dengan 2 adalah Y sama dengan Y0 ditambah Y1 dikurang Y0 dibagi X1 dikurang X0 dalam kurung 2 dikurang X0 sama dengan 0 ditambah 1,386294 dikurang 0 dibagi dengan 4 dikurang 1 dalam kurung 2 dikurang 1 yang akan menghasilkan 0,462098. Nah, di contoh kedua ini ada interpolasi kuadratik. Hitung taksiran Y untuk X sama dengan 2 dengan menggunakan interpolasi untuk data. X0 sama dengan 1, Y0 sama dengan 0, X1 sama dengan 4, Y1 sama dengan 1,368294. X2 sama dengan 5, Y2 sama dengan 1,609438. X4 sama dengan 6 dan X3 sama dengan 6, Y3 sama dengan 1,791759. Penyelesaian disusun tabel pada terbagi hingga. Nah, di sini terdapat rumus untuk menghitungnya ya. Di sini namanya rumusnya kalau nggak salah ini pakai divided difference. Dan tabelnya nanti akan menjadi XN 1456, YN sama dengan A0 sama dengan 0 dan 1,38624, Y2-nya 1,609438, 1,791759. Nah, yang pertama ini di rumus yang sebelumnya, yaitu B1 sama dengan Y1 dikurang Y0 dibagi X1 dikurang X0 dan akan menghasilkan 0,4621 dan
A11-nya adalah dari B11 ini, B11 sama dengan Y2 dikurang Y1, X2 dikurang X1, yang akan masukkan 0,2231, dan B12-nya sama dengan Y3 dikurang Y2 dibagi X3 dikurang X2, yang akan menghasilkan A12 sama dengan 0,1824, dan tabel yang kedua B2 sama dengan B11 dikurang B1 dibagi X2 dikurang X0, yang akan menghasilkan A2 sama dengan min 0,0598, dan B21 B12 dikurang B11 dibagi X3 dikurang X1, yang akan menghasilkan min 0,02 dan 0,3. Yang terakhir ada ketiga B3 sama dengan B21 dikurang B2 dibagi X3 dikurang X0, yang akan menghasilkan A3 sama dengan 0,0079, diperoleh polinomial order ketiga Y sama dengan 0,4621 dalam kurung X dikurang 1 dikurang 0,0598 dikurang X kurang 1 X dalam kurung X kurang 4 ditambah 0,079 X dikurang 1 dalam kurung X dikurang 4 dalam kurung X dikurang 5. Y sama dengan 0 ditambah 0,4621 dalam kurung 2 dikurang 1 dikurang 0,0598 di dalam kurung 2 dikurang 1 di dalam kurung 2 dikurang 4 ditambah 0,079 di dalam kurung 2 dikurang 1 dalam kurung 2 dikurang 4 di dalam kurung 2 dikurang 5, yang sama dengan hasilnya adalah 0,6289. Terima kasih. Selanjutnya terdapat dari programnya. Yang pertama kita memakai library dari IOStream dan Inconio-H, dan selanjutnya mendeklarasikan dari float yaitu X0, Y0, X1, Y1, XP, YP, dan YP. Untuk memasukkan data yang pertama adalah masukkan angka pertama yaitu X dari X0 dan Y0. Angka kedua yaitu enter second dari titik kedua yaitu X1 dan Y1, dan masukkan enter interpolasi poin yang pengen dicari. Nah, di sini terdapat rumusnya yaitu YP sama dengan Y0 ditambah dalam kurung Y1 dikurang Y0 dibagi X1 dikurang X0 dikali XP dikurang X0, dan hasilnya akan seperti ini. Angka titik pertama yaitu misalkan 3 dan 40, dan X1-nya 4 dan Y1-nya 45. Misalkan interpolation point-nya titik yang pengen kita cari dari 3,5 dan akan menghasilkan 42,5. Seperti itu. Dan yang kedua, ini contoh dari interpolasi bilinear, linear. Yang kedua, kita dapat dari interpolasi kuadratik. Yang pertama, kita deklarasi dulu, yaitu float X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3, X persamaan 1, persamaan 2, persamaan 3, dan hasil. Nah, ini pertama masukkan titik yang yang ada, yang diketahui. Lalu di sini ada rumusnya yang seperti yang ada di table. Yang di table sebelumnya, lalu akan masukkan seperti ini. Misalkan X1-nya 3, Y1-nya 45, X2-nya 4, Y2-nya 40,
X3-nya 5. Ini 45. Ininya 40 juga. Dan masukkan nilai X yang akan dicari. Misalkan 39,37. Hasil akan seperti ini. Terima kasih. Apakah ada yang ingin bertanya? Ya, mudah-mudahan paham ya. Tapi biar saya perjelas dulu. Sebenarnya interpolasi itu ngapain sih? Interpolasi ya. Jadi kalau misalkan interpolasi, kelihatan? Kelihatan nggak? Terlihat, Pak. Nggak. Halo? Halo? Iya Pak, masuk. Masuk ya? Oke. Kita bahas interpolasi. Sekarang udah kelihatan nggak ininya? Slide-nya? Sudah terlihat Pak. Ya. Nah, kita misalkan kita punya garis gitu ya, garisnya ini. Kita punya sebuah garis di mana kita tahu titik ini dan titik ini. Jadi kita punya titik ini ya, ini katakanlah titik A, ini titik B. Nah, yang mau kita cari gitu, kira-kira titik di tengah ini nilainya berapa? Titik yang ada di tengah yang mau kita cari ini nilainya berapa? Seperti ini misalkan kita tuliskan aja ini titik A, B. Yang mau kita cari, anggaplah titik X. Nah, berapa nih nilainya? Kalau misalkan nih titik A itu dia punya nilai nilai titik A adalah 20. Nilai di titik B adalah 40. Nah, kira-kira titik X nilainya berapa? Ada dua buah nilai, nilai A 20, nilai B 40. Kira-kira X nilainya berapa? Oke, prediksi adalah 30 ya. Misalkan di prediksi kalian adalah nilainya 30. Nah, dari mana tahu nilainya 30?
pertanyaan berikutnya, dari mana nilainya 30? Dari mana? Karena di antara 20 sama 40 itu 30. Mungkin simpelnya gitu, Pak. Ya, jadi bisa dituliskan nilai X karena berada di antara A dan B, ya, X sama dengan A tambah B dibagi 2 ya. Dibagi 2 karena berada di antara A dan B. Jadi X sama dengan 30. Nah, ternyata proses kayak gini ya, ini udah termasuk interpolasi. Ya, ternyata proses kayak gini ini udah termasuk interpolasi. Tapi interpolasi apa? Ini adalah interpolasi yang paling sederhana ya. Jadi proses hitungan kayak gini ini adalah interpolasi yang paling sederhana. Nah, tadi rumusnya interpolasi apa? Rumusnya interpolasi coba tadi yang presentasi. Iya Pak. Rumus interpolasi Pak. Interpolasi linear ya Pak. Y0 sama dengan Y sama dengan Y0. Y sama dengan Y0 dikali ditambah terus ditambah Y1 dikurang Y0 dibagi X1 dikurang X0 Y1 dikurang Y0. Oke. Y0 sama Y1 dikurang Y0. Nah, terus dibagi X1 dikurang X0. Oke. 1 dikurang X0 gini ya? Iya. Iya, Pak. Terus dikali ada perkaliannya? Ada lagi, Pak. X. Oh ya, kayaknya gini. Ini ya. Dikali X. Iya, dikali X dikurang X0, Pak. X dikurang. Oke, ini aja. Ini kayak ada yang salah nih ininya nih. Rumusnya. X0. Coba di share. Tapi itu kayaknya salah deh. Makanya tadi saya perhatikan kok kayak ada yang kurang. Coba share yang tadi. Ya. Oh ya begini ya. Berarti perkaliannya di luar. X min X0. Yang bentuk umumnya yang panjang itu ada nggak? Yang tadi yang di awal. Coba lihat, saya bangun dari bentuk yang awal dulu. Yang ini bukan, Pak. Nah, iya benar ini. Ya, jadi sebenarnya bentuk persamaan polinomial tuh kayak gini ya. Y sama dengan A0 A2X2 sampai AN-1 XN-1 dan seterusnya. Oke, boleh di stop, gantian ke saya.
Baik Pak, sebentar. Oke. Jadi kita ke yang bentuk dasarnya gitu ya. Dasarnya kalau misalkan kita anggaplah ini Y ya. Y sama dengan A0 tambah A1 Y. A1 gitu ya. A1 dalam kurung tadi B ya. B. Kalau ini saya ganti aja pakai A. Nah, Y-nya, X-nya itu adalah X yang mau dicari. Jadi misalkan X1 min X 0 kurung. X min X0 tutup kurung. Ya, terus begitu seterusnya A2 terus dikali ini langsung aja X min X0 X min X1 ya. X min X0 X min X1. Nah, begitu seterusnya. Kalau A3 X min X0 kurung min X1 kurung X min X2 kurung tambah titik gitu ya. Misalkan terusnya sampai AN. AN X min XN. Nah, ini agak bingung. AN dalam kurung X min X0 terusnya ya. Titik. Jadi ini kita dalam kurung ada dalam kurung lagi. Ini dalam kurung A3 berarti X min XN min 1. Nah, kalian bisa lihat ya kalau misalkan A1 berarti ininya belakangnya sampai X0. A2 belakangnya sampai X1, A3 belakang sampai X2. AN berarti belakangnya harus XN min 1. Nah, kalau misalkan dia yang diketahui adalah dua buah titik kayak gini, ya, dua buah titik, berarti dia cuma punya dua titik yang diketahui. Jadi rumusnya ntar berubah. Y0 plus Y1. Ini berarti ditambah A1 dalam kurung X min X0. Jadi cuma nyampe sini aja. Ya. Nah, pertanyaannya ini A0 ya harusnya. 0 A1 X min X0. Nah, A0 ini bentuknya seperti apa? Ya. A1 itu bentuknya seperti apa? Jadi, kalau misalkan kita suruh cari A0 itu apa gitu ya rumusnya.
nol itu apa? Oke. Rumusnya dan A1 otomatis nih. Itu apa rumusnya ya? Kita selesaikan dulu di sini. Kalau misalkan kita bisa selesaikan ini, maka polinomial dijamin gampang deh logikanya. Karena tujuannya itu lebih mensederhanakan. Sehingga ntar kalian bisa tahu perbedaan antara polinomial dengan Lagrange. Ya, perbedaan antara polinomial dan Lagrange. Oke. Di sini A0 ya, A0 itu adalah nilai dari fungsi yang pertama. Jadi A0 itu adalah nilai dari fungsi yang pertama. Kalau ini adalah titik A, kita anggap sebagai 1 tuh. Titik ke 1. Sedangkan B ini kita anggap titik ketiga ya, karena ada 2. Maka X kita anggap sebagai titik yang mau dicari, yaitu kedua. Y adalah nilai ya, nilai yang mau dicari. Atau kita tulis Y. Ini kita ganti aja deh. Y, biar nggak bingung. A0 itu adalah nilai ya di titik yang paling awal. Nilainya berapa nih? Berarti nilainya adalah 20. Kalau persamaan matematikanya ya, persamaan matematikanya A0 itu sama dengan fungsi di X sama 1 ya. Fungsi dalam kurung X1 nih ya. Sedangkan A1 jadi nilainya ini 20 ya, 20. Ini emang enaknya kita offline sih kalau belajar matematika kayak gini. Nah, kemudian si D1 ya, D1 atau A1 itu rumusnya adalah fungsi X X1 dikurang fungsi X3 ya kan, karena yang ada dibagi X X3 atau X1 dikurang X
3. Ya. Jadi kalau ini A-nya kita ganti gitu ya, jadi X1 lah. Ya. X1 kecilan ya. Kalau jadi X1 dan B-nya jadi X3. Kita mau nyari yang di Y atau X2. Nanti X yang mau dicari X2. Y itu berarti sama dengan fungsi X2. Ya. Jangan bingung sama nih Y-nya simbolnya, jangan bingung sama simbolnya. Kita misalkan ada X1 dan X3 gitu ya. Sekali lagi diketahui interpolasi itu kita mau cari titik-titik yang ada di antara X1 dan X3. Misalkan kita nemunya X2 ya berarti nilainya perhitungannya X1 gitu ya. Misalkan tadi X1 tambah X2 bagi 2. Tambah X3 dibagi 2. Gitu ya. Nah, ini sederhananya. Kita mau nyari nilai di X2. Nah, kalau misalkan di sini ya, di ini berarti ya A1 itu adalah fungsi X1. Jadi ini fungsi itu maksudnya nilainya ya, nilainya X1 20 dikurang nilainya X3 itu 40. Nah, X1 dan X3 ini ada posisinya ya, posisi 1, 2, 3 ini posisinya. Jadi A1 nilainya berapa? A1 nilainya fungsi X1 nilainya 20 ya. 20 dikurang fungsi X3 nilainya 40 ya, dibagi berapa tuh? X1 min X3 berarti 1 dikurang 3. Jadi A1 nilainya sama dengan apa nih? Min 20 dikurang dibagi min 2 berarti nilainya adalah 10. Ya. Nilainya adalah 10. Baru dari situ kita bisa masukkan ke yang persamaan ini. Jadi kalau kita mau nyari fungsi di X2, maka ini tadi ya, kalau kita tulis fungsi dalam kurung di X2, nolnya tadi berapa nolnya? Nolnya adalah 20. A1-nya adalah 10. Nah, X-nya, X yang dimaksud adalah X2 ya. X yang mau dicari. Jadi X2 dikurang X yang paling awal. X paling awal adalah X1. Jadi sama dengan 20 ditambah 10. X2 itu adalah posisinya berarti 2. Yang ini adalah 1 ya.
ini, maka ntar hasilnya gini sih. Hasilnya sama dengan berapa nih? Hmm? 30 Pak. Ya, sama dengan 30 ya. Sama dengan 30. Nah, ini sama kan, hasilnya terbukti gitu ya. Hasilnya terbukti sama 30. Nah, itu untuk yang polinomial yang linier ya. Itu untuk polinomial yang linier. Tapi kenyataannya polinomial itu nggak semuanya linier ya, ada banyak gitu, ada linier, ada yang order 1, ada yang order 2, ada yang order 3. Nah, kalau order 1 dia cuma butuh apa ini? Cuma butuh 2 titik. Antara ada soal misalkan dia punya 3 titik gitu, 3 titik. Jadi misalkan ini yang kita cari ya, X2 di sini posisinya 2, nah ini ada 3-nya ternyata di sini. Ya, 3-nya 30. Nanti misalkan ada kasusnya yang 4-nya ya nih 4. Nah, ada yang kasusnya punya 3 nilai yang diketahui. Nah, kira-kira nilai X2 ya, X2 di sini ini berapa nilainya? Nah, kalau misalkan soalnya udah kayak gini, kita udah nggak bisa pakai yang persamaan ini. Jadi kalau misalkan soalnya udah berubah seperti ini, ya kita nggak bisa pakai lagi nih. Kita sudah tidak bisa pakai lagi yang ini. Nah, kita udah nggak bisa pakai lagi yang ini ya, karena ini nggak bakalan sesuai nanti hasilnya sama yang ini ya. Kalau ini kalau dibagi 2 gini itu karena dia cuma punya 2 nilai yang diketahui, tapi kalau udah nilai 3 nilai yang diketahui, dia udah nggak cocok lagi pakai yang kayak gini karena persamaan ininya akan berubah. Jadi nanti kita pakainya yang ini ya, yang punya 3 nilai ini ya. Nah, ntar kalau misalkan ada lagi gitu, ada lagi 1 X2, X3, X4 muncul lagi tuh, X5. Nah, misalkan muncul lagi X5, maka persamaan yang tadi juga nggak akan bisa berlaku ya. Ini misalkan X5-nya 5. Nah, agak repot ini. Tapi kita jadwal offline-nya ini aja ya. 2 minggu sebelum UAS. 2 minggu sebelum UAS. Nah, ini kalau misalkan kayak gini kasusnya itu udah beda lagi rumusnya ya. Berarti dia pakai yang 3 nilai.
buktiin sampai sini. Misalkan gitu ya. Jadi tergantung kasusnya. Seberapa banyak sih yang akan dicari. Nah, ini yang akan mempengaruhi bentuk dasarnya. Sampai sini ada pertanyaan dulu? Ada pertanyaan nggak? Nggak ada? Kalau nggak ada kita lanjut yang ke Lagrange. Silakan. Ya, silakan lanjut ke Lagrange dulu. Oke, Pak. Izin share screen ya, Pak. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Bayu Sejati, dan teman saya, Apriansa Arwandi Panjaitan, akan mempresentasikan materi interpolasi Lagrange. Langsung aja. Oke, untuk pengertiannya, interpolasi Lagrange didefinisikan sebagai formulasi kembali dari polinomial interpolasi Newton yang mencegah komputasi diferensi terbagi. Selain itu, interpolasi Lagrange merupakan salah satu metode untuk memprediksi sesuatu dengan membuat suatu fungsi. Interpolasi Lagrange diterapkan untuk mendapatkan fungsi polinomial Px berderajat tertentu yang melewati sejumlah titik data tanpa membutuhkan tabel beda, sehingga langkah penyelesaian soal menjadi mudah. Oke, ini ada bentuk umum untuk interpolasi polinomial Lagrange dengan order n adalah fnx sama dengan sigma i sama dengan 0 hingga n Lix dikali fxi, di mana Lix sama dengan produk dari y sama dengan 0, y tidak sama dengan i, hingga n, x dikurangi xj, dibagi xi dikurangi xj. Oke, sebelumnya untuk fungsi ini ya, yang fnx sama fxi itu kita ganti jadi y agar lebih mudah dibaca dan dimengerti aja ya. Oke. Untuk selanjutnya ada interpolasi Lagrange order 1 yang akan dijelaskan oleh teman saya, Apri. Silakan. Ya, untuk interpolasi Lagrange order 1, rumusnya yaitu Y sama dengan L0 dikali Y0 ditambah L1 dikali Y1. Untuk bentuk dari L0 X sama dengan yaitu X dikurang X1 per X0 dikurang X1. Untuk bentuknya dari L1 sama dengan X dikurang X0 per X1 dikurang X0. Jadi bentuk rumus lengkap dari Y kalian bisa lihat di layar presentasi kalian. Next. Untuk bentuk soal dari contoh soalnya dari orde ke-1, yaitu diketahui data sebagai berikut. X0 sama dengan 1, Y0 sama dengan 3, X1 sama dengan 4, Y1 sama dengan 5. Untuk X sama dengan 3, berapa nilai Y? Maka kita pakai rumus tadi, Y sama dengan X min X1 per X0 dikurang X1 dikali Y0 ditambah X min X0 per X1 dikurang X0 dikali Y1 sama dengan Y sama dengan 0,333 dikali 3 ditambah 0,667 dikali 5, maka hasilnya sama dengan 4,334. Next. Selanjutnya interpolasi Lagrange orde 2. Untuk rumus pendekatan orde kedua ini, Y sama dengan L0 dikali Y0 ditambah L1 dikali Y1 ditambah L2 dikali Y2. Untuk bentuk dari L0-nya sama dengan X min X1 X min X1 per X0 min X1 dikali
X min X2 per X0 dikurang X2. Bentuk dari L1 sama dengan X min X0 per X1 min X0 dikali X min X2 per X1 min X2. Bentuk dari L2 sama dengan X min X0 per X2 min X0 dikali X min X1 per X2 min X1. Sehingga bentuk rumus lengkapnya dari Y bisa kalian lihat di layar presentasi. Next. Contoh soalnya dari pendekatan orde kedua adalah diketahui data sebagai berikut. X0 sama dengan 1, Y0 sama dengan 3, X1 sama dengan 4, Y1 sama dengan 5, X2 sama dengan 7, Y2 sama dengan 9. Untuk X sama dengan 5, berapa nilai Y? Kita menggunakan rumus yang tadi telah disebutkan, sehingga hasilnya adalah Y sama dengan min 0,111 dikali 3 ditambah 0,889 dikali 5 ditambah 0,222 dikali 9, sehingga hasil Y sama dengan 6,111. Next, selanjutnya akan dijelaskan kembali oleh Bayu. Oke, untuk selanjutnya ada interpolasi Lagrange orde ketiga. Untuk pendekatan orde ketiga, rumusnya berdasarkan bentuk umum tadi ya. Y sama dengan sigma I sama dengan 0 menuju hingga N. Jadi dimulai dari 0, L0 dikali Y0, lalu ditambah L1 dikali Y1, ditambah L2 dikali Y2, ditambah L3 dikali Y3. Untuk bentuk L0-nya sendiri, sama berdasarkan aturan tadi, Lj sama dengan 0, tapi J tidak boleh sama dengan I. Kemudian J hingga menuju ke N. Jadi untuk produk beda, kalau sigma itu kan ditambah ya, kalau produk ini dikali, jadinya X dikurangi X1 dibagi X0 dikurangi X1 dikali X dikurangi X2 dibagi X0 dikurangi X2 dikali X dikurangi X3 dibagi X0 dikurangi X3. Oke, untuk bentuk selanjutnya mengikuti ya, jadi asal seperti yang L1 X dikurangi X0 dibagi X1 dikurangi X0 dikali X dikurangi X2 dibagi X1 dikurangi X2 lalu X dikurangi X3 dibagi X1 dikurangi X3. Yang L2 dan L3 juga mengikuti, di mana untuk yang awalnya itu X dikurangi XI per XJ dikurangi XI. Tapi XI-nya itu terus bertambah dan tidak boleh sama dengan J-nya. Oke, lalu untuk rumus lengkapnya, Y-nya bisa, ini ada di layar presentasi ya. Oke, untuk contoh soalnya, di sini diketahui data sebagai berikut. X0 sama dengan 1, Y0 sama dengan 3, X1 sama dengan 4, Y1 sama dengan 5, X2 sama dengan 7 dan Y2 sama dengan 9, X3 sama dengan 10 dan Y3 sama dengan 16. Untuk X sama dengan 8, berapa nilai Y? Mengikuti rumus yang tadi ya, pertama kita uraikan dulu untuk menghitung masing-masing L-nya. Setelah itu dimasukkan ke rumusnya. Jadi L0 dikali Y0 sama seperti langsung dimasukkan aja, jadi 0,049 dikali 3 ditambah min 0,259 dikali 5 ditambah 1,037 dikali 9 ditambah 0,172 dikali 16. Yang hasilnya Y sama dengan 10,937. Oke, untuk hasilnya ini mungkin nanti kalau dihitung pakai program agak beda di belakang komanya ya, karena ini kan pakai kita di buletin gitu kalau secara manual. Oke, selanjutnya ada flowchart-nya untuk program interpolasi Lagrange. Oke, untuk flowchart-nya sendiri dimulai dari start, kemudian kita di sini ada menentukan variabelnya ya. Untuk float ada
X dengan memori 100, Y dengan memori 100, lalu ada XP, lalu ada YP sama dengan 0, dan P. Lalu untuk integer ada I, Y, dan juga N. Lalu selanjutnya, pertama kita ini akan menginputkan N, di mana N itu adalah ordernya ya, kita pendekatan order keberapa gitu, kita inputkan. Kemudian kita deklarasikan I sama dengan 0, lalu kita input X ke I, kemudian input lagi Y ke I, kemudian I-nya ditambahkan 1, kemudian masuk ke decision. Bila I kurang sama dengan 0, maka akan lanjut lagi menginputkan X ke I dan Y ke I. Begitu terus bila masih memenuhi syaratnya. Kalau sudah tidak, maka akan lanjut ke langkah yang selanjutnya, di mana kita akan menginputkan XP sebagai titik interpolasi. Kalau di soal yang tadi itu XP-nya itu yang X ada di bawahnya ya, yang ditanyakan Y-nya. Kemudian setelah itu kita deklarasikan I sama dengan 0, lalu kita deklarasikan P sama dengan 1, dan Y sama dengan 0. Kemudian masuk ke decision. Ini kalau di kodenya itu jadi if ya. Jika I tidak sama dengan J, maka akan lanjut ke P sama dengan P dikali XP dikurangi XJ dibagi XI min XJ. Mungkin agak di akhirnya kurang kurungnya ketinggalan ya. Terus kalau tidak memenuhi atau I-nya sama dengan J, maka akan langsung lanjut ke J-nya itu J sama dengan J ditambah 1. Oke, setelah itu kita lanjut ke decision lagi. Ada persyaratan J itu jika masih kurang sama dengan N, maka akan lanjut ke pengecekan I tidak sama dengan J dan berlanjut ke perhitungan untuk P-nya. Kemudian nanti di selanjutnya ini, setelah tadi kan P-nya 1 ya, karena sudah melewati P ini, maka P-nya ini akan berubah mengikuti perhitungannya. Kemudian begitu terus selanjutnya. Nah, jika sudah melewati persyaratan J tidak sama dengan 0 dan tidak memenuhi syarat, maka akan lanjut lagi ke perhitungan YP sama dengan YP ditambah P dikali Y, I. Lalu I-nya itu kita tambahkan 1 dan masuk ke decision selanjutnya. Persyaratan di mana bila I masih kurang sama dengan N, akan berlanjut lagi ke perhitungan YP sama dengan YP ditambah P dikali YI. Jika I-nya ini sudah tidak memenuhi syarat, maka akan langsung ditampilkan hasil dari perhitungan nilai interpolasinya. Di sini ada print nilai interpolasi pada XP adalah YP. Dan kemudian programnya selesai. Oke, untuk selanjutnya ada program C++ interpolasi Lagrange yang akan dijelaskan oleh Apri. Dipersilakan. Izin share screen untuk program C++. Jadi udah terlihat belum? Baik. Sudah. Oke, yang pertama kita di program ini kita menggunakan header IOStream dan CONIOH. Lalu di line ini kita mendeklarasikan variabel float. Floatnya tadi X merisi array-nya 100, Y 100, terus XP, terus YP sama 0, terus P, lalu deklarasi variabel integer I, J, dan N. Terus di sini, ini kita tempat untuk melakukan input jumlah data ordernya. Di sini pendekatan ordernya bisa kalian masukkan tadi seperti yang di PPT, bisa 1, 2, atau 3. Lalu yang ini kita masukkan angka-angkanya. Untuk line 15, ini merupakan perulangan untuk memasukkan angka-angka tadi. Untuk line 22 dan 23,
Ini masukkan titik interpolasinya. Kalau yang di PPT tadi itu merupakan si Y. Untuk line 26 ini merupakan perulangan for untuk melakukan operasi perhitungan mencari nilai interpolasinya. Dan line 38 itu menampilkan hasil dari titiknya dan nilai dari interpolasinya. Kita akan coba run program ini seperti apa bentuknya. Kita coba pendekatan orde-nya, orde ke-1, masukkan angka 2. X0 kita misalkan masukkan angka 2. Y0 kita 3. X1-nya kita 4. Y1-nya kita 5. X2-nya kita 3. Titik interpolasinya misalkan kita masukkan 5. Maka hasilnya adalah nilai interpolasi pada titik 5 adalah 15. Maaf sedikit, ini tadi itu kita masukinnya orde kedua. Terus juga untuk interpolasi Lagrange ini nggak terbatas sampai orde ketiga yang tidak kita jelasin aja, tapi gimana soalnya ya? Jadi bisa lebih dari 3 juga bisa. Oke, sekian mungkin penjelasan metode interpolasi Lagrange dari kelompok kami. Ya, itu yang model Lagrange-nya ya. Kalau yang tadi sebelumnya model polinomialnya. Sebenarnya perbedaannya cuma perbedaan di bentukan rumusnya, bentukan persamaannya. Kalau Lagrange itu dia fokus untuk ngerjain nilai X-nya secara langsung, tapi kalau yang polinomial tadi dia pisah-pisah dulu ya, nyari nilai A0 ya. Tapi kalau si Lagrange dia langsung aja tuh eksekusinya. Nah, kalau dibandingkan performa ya, kalau dari segi hasil itu hasil akurasi ya sebenarnya nggak jauh beda ya, sama aja tergantung tadi ordenya. Kalau polinomial order 3 ya pasti lawannya sama Lagrange yang order 3. Cuma di sini adalah kecepatan komputasinya lebih cepat yang Lagrange. Nah, interpolasi ini biasanya diaplikasikan gitu ya untuk kasus-kasus gambar resize gitu ya, gambar resolusi. Jadi kalau misalkan kalian punya gambar kan bentuknya matriks gitu, gambar matriks. Kalau kita kadang matriks gambarnya kita perbesar, nah itu di situ ntar ada muncul titik-titik baru tuh yang punya nilai itu. Nah itu rata-rata pakainya interpolasi ya, interpolasi bikubik ataupun interpolasi Lagrange order 3. Aplikasinya di situ. Oke. Nah, untuk tugas ada pertanyaan nggak kalau tugas? Nggak ada pertanyaan ya kalau tugas yang dikirimkan jelas gitu ya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, nah kita ya silakan Jerry, Sophia. Izin bertanya Pak. Untuk batas pengumpulan tugas yang ada di Google Classroom itu kapan ya Pak? Batasnya itu berarti sebelum UTS. Ini kan kita masuk minggu ke berapa? Kelima ya. Minggu kelima, UTS minggu ke-8. Kurang lebih 2 minggu lagi. Itu dibuat laporan ya Pak? Iya, laporannya cukup berupa yang perhitungan manual gitu ya, perhitungan manualnya, kemudian flowchart-nya, baru programnya. Diketik aja ya, nggak usah ditulis tangan yang manualnya. Oke baik Pak, terima kasih. UTS berarti sampai yang metode Simpson ya, kerjaan ada nih, sampai metode Simpson. Jadi Jerry mau nanya apa Jerry? Sama Pak kayak Shopee batas pengumpulan tugas
Udah kencang, Oh, Bang. iya. Tapi kalau soalnya nggak ada pertanyaan kan? Kalau soalnya. Kalau nggak Oh iya ada, Pak, maaf izin bertanya lagi, berarti untuk programnya itu dilampirin di laporan atau misalnya dikirim berbentuk file gitu? file aja, file programnya. Jadi kalau make tapi yang ini kan kalau saya kan familiarnya di MATLAB sama di Python ya. Ya kalau bisa sih di dua itu gitu. Ya di C juga nggak apa-apa lah di C. Jadi C++ ataupun Python atau MATLAB itu boleh. Kalau pakai silap nggak apa-apa Pak? Silab kan masih sejenis MATLAB, nggak apa-apa. Itu bisa dirani. Oke baik Pak, terima kasih. Ya. Oke. Ya, ada lagi silakan. Muhammad Hafiz. Izin bertanya Pak, mengenai laporannya, itu yang dicantumin kan ada programnya Pak, itu hanya hasil programnya atau sekalian code-nya Pak? Oh iya, yang di laporan itu program dan code-nya ya. Jadi saya ulangi deh. Yang pertama kan manualnya, diketik aja, terus bikin flowchart-nya itu sama aja disatuin. Shortcode-nya atau listing programnya, kemudian baru hasilnya gitu ya, hasilnya. Berarti ada 4 poin. Nah, tapi untuk yang programnya, saya minta file program asli sama yang di laporan gitu. Jadi di laporan dicantumin programnya, tapi dilampirin yang file program asli. Jadi yang saya nggak perlu copy program tersebut terus dijalanin, nggak perlu. Ya, jadi kalau misalkan ada file programnya, kalau C ya .c, kalau MATLAB atau .m, SQLab juga .m, Python.py gitu, py. Nah, itu file-file yang itu juga dilampirkan gitu. Kalau hasilnya dimasukin ke dalam laporan. Jadi untuk yang programnya ditulis 2 kali lah, kurang lebih seperti itu. Jadi file asli dan file copy. Untuk pengumpulannya berarti PPT sama program file code-nya ya Pak? Berarti itu digabungin atau nggak apa-apa dipisah aja pengumpulannya Pak? Jadi kalau yang di laporan digabungin gitu ya. Yang jelas bentuknya mau ditulis di PowerPoint boleh, mau dibuat di Word boleh gitu, nggak ada masalah. Yang jelas bisa dibaca materi. Kalau dalam yang satu file itu yang bentuknya laporan, itu silakan masukkan juga shortcode-nya. Tapi shortcode-nya yang di laporan ada, yang nggak di laporan ada. Jadi shortcode ini ada 2 gitu. Shortcode yang masuk laporan, kan kalau udah masuk laporan berarti kan bentuknya berubah tuh jadi PDF ya. Nah, ada juga shortcode yang asli gitu, yang asli filenya program tersebut. Jadi ada file yang .pdf, ada file yang .program tersebut gitu. Jadi ada 2 file. Yang jelas file yang .program tersebut itu juga kamu copy gitu ya, listing programnya copy ke taruh laporan. Baik, terima kasih Pak. Maaf Pak, sebelumnya izin bertanya lagi. Untuk presentasi berikutnya itu 1 materi atau 2 materi ya Pak? Ya, besok 1 materi ya. Trapesium aja. Oke baik Pak, terima kasih. Trapesium aja besok. Oke. Nah, ini cukup. Pokoknya itu dikerjain aja, ntar kalau misalkan ada pertanyaan saya bahas soalnya di pertemuan selanjutnya. Kalau nggak ada pertanyaan lagi, saya akhiri ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak.